Selamat pagi anak bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Kenapa bapak pilih materi ini? Karena di kondisi pandemi seperti ini, selain untuk menjaga kebugaran jasmani, kita juga harus mengetahui makanan sehat, bergizi, dan seimbang untuk menambah imun kita. Jadi, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada hari ini adalah memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, mendefinisikan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang kedua, mengidentifikasikan karakteristik pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang keempat, menganalisis prosedur pola makan sehat, bergizi, dan seimbang terhadap kesehatan. Nah, anak-anak bapak sekalian, pada materi hari ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena hal ini akan kita bahas mengenai apa saja yang dapat meningkatkan imun tubuh kita untuk menjaga kondisi saat ini, yaitu pandemi. Nah, jadi kita mulai materinya anak-anak bapak. Sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan negara lain yang sudah lebih maju. Salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, khususnya soal gizi. Berkaitan dengan gizi, Indonesia adalah negara yang mengalami dua masalah gizi sekaligus, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Dengan kata lain, di satu sisi, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Sedangkan di sisi lain, di beberapa daerah lain atau pada sekelompok masyarakat Indonesia yang lain, terutama di kota-kota besar, masalah kesehatan masyarakat utama justru dipicu dengan adanya kelebihan gizi. Salah satu contoh kejadian kekurangan gizi di Indonesia adalah balita pendek atau biasa disebut dengan stunting. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara atau South East Asian Regional atau CEAR. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Situasi balita pendek atau stunting di Indonesia di tahun 2018. Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Atau situasi balita pendek stunting di Indonesia di tahun 2018. Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan mempengaruhi fungsi kognitif, yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius, antara lain jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi atau balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, lebih dari separuhnya memiliki angka prevalensi di atas rata-rata nasional. Kesenjangan prevalensi stunting antara provinsi yang masih lebar antara 22,5% dan 58,4%,
menunjukkan adanya ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Di daerah istimewa Yogyakarta 22,5% dan di daerah NTT 58,4%. Ditambah juga pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% ya GDP atau Gross Domestic Product, serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan atau inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi. Atau 10 kabupaten atau kota prioritas untuk intervensi anak kerdil atau stunting di tahun 2017. Sebenarnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini terlihat dari turunnya prevalensi balita stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi baduta stunting juga mengalami penurunan dari 38% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Namun meski demikian, penurunan angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan. Penurunan angka stunting hanya mencapai 4% antara tahun 1992 hingga 2013. Kondisi bertambah sulit karena pada level implementer program dan masyarakat, persoalan stunting seolah masih terdengar asing. Masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal stunting, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan, hingga penanggulangan yang dapat dilakukan. Hal ini terlihat kontras sekali dengan kondisi di hulu, yang mana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan melontarkan dana yang tidak sedikit untuk program penanggulangan stunting yang tentu saja semestinya sampai dan dirasakan oleh masyarakat. Modernisasi dan kecenderungan pasar global yang telah dirasakan di sebagian besar negara-negara berkembang telah memberikan kepada masyarakat beberapa kemajuan dalam standar kehidupan dan pelayanan yang tersedia. Akan tetapi, modernisasi juga telah membawa beberapa konsekuensi negatif yang secara langsung dan tidak langsung telah mengarahkan terjadinya penyimpangan pola makan dan aktivitas fisik yang berperan penting terhadap munculnya salah satu contoh penyakit kelebihan gizi, yaitu obesitas. Saat ini terdapat bukti bahwa prevalensi kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas meningkat sangat tajam di seluruh dunia yang mencapai tingkatan yang membahayakan. Kejadian obesitas di negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, USA, dan Australia telah mencapai tingkat epidemi. Akan tetapi hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, obesitas juga telah menjadi masalah kesehatan yang serius. Di Indonesia pada masa akhir Orde Baru tahun 1996, 1997, di ibu kota seluruh provinsi Indonesia menunjukkan bahwa 8,1% penduduk laki-laki dewasa mengalami overweight, ya, dan 6,8% mengalami obesitas. 10,5% penduduk wanita dewasa mengalami overweight dan 13,5% mengalami obesitas. Pada kelompok umur 40 sampai 49 tahun, overweight maupun obesitas mencapai puncak, yaitu masing-masing 24,4% dan 23% pada laki-laki dan 30,4% dan 43% pada wanita. Beberapa survei yang dilakukan secara terpisah di beberapa kota besar menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak sekolah dan remaja cukup tinggi. Pada anak SD, prevalensi obesitas mencapai 9,7% di Yogyakarta dan 15,8% di Denpasar. Survei obesitas yang dilakukan pada anak remaja, siswa-siswi SMP
di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa 7,8% remaja di perkotaan dan 2% remaja di daerah pedesaan mengalami obesitas. Angka prevalensi obesitas di atas sudah merupakan warning bagi pemerintah dan masyarakat luas bahwa obesitas dan segala implikasinya sudah merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, setelah mendengarkan wacana ini, kita mengetahui bahwa pentingnya mengatur pola hidup sehat dan pola makan sehat kita supaya terhindar dari obesitas dan overweight. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mendengarkan tadi uraian yang setelah Bapak baca, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pentingnya makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, jadi anak bapak kami sekalian, coba kita amati dan kaji ya antara hubungan makanan dan kesehatan. Apa guna makanan? Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat-zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat-zat makanan atau zat-zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hidrat arang atau karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat, mineral dan garam-garam. Yang kelima, vitamin-vitamin. Yang keenam adalah air. Ya. Tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja. Karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat-zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat-zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peran penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat-zat gizi tersebut, manusia memerlukan pula oksigen atau zat asam. Zat ini diperoleh pada waktu bernapas. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 3 kegunaan makanan. Ya, yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Pada saat ini terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran, lebih-lebih pada usia di bawah 5 tahun. Pada saat inilah terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan guna membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang agar tubuh tetap sehat. Tubuh harus dipelihara, misalnya bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat-zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berlatih olahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makanan, minum, dan lainnya.
Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru untuk bernapas, gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Selain itu, manusia memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh lebih kurang 36 derajat. Suhu ini dipertahankan apabila suhu di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat sejumlah panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. Yang ketiga, mengatur proses faali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses faali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, jadi apa pengaruh gizi terhadap kesehatan? Pengaruh gizi terhadap kesehatan adalah manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik. Dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat-zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat-zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaiknya, bila konsumsi zat-zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun di dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat-zat gizi, maka kelebihan zat-zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya, jadi harus ada keseimbangan. Nah, perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah, apa-apa saja perubahan-perubahan tubuh terhadap gizi-gizi yang salah? Yang pertama, pengurangan cadangan. Yang kedua, perubahan-perubahan biokimiawi. Yang ketiga, perubahan-perubahan fungsi. Yang keempat, perubahan-perubahan anatomik. Dan pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani dan mental. Yang pertama, pengaruh terhadap daya kerja, pengaruh terhadap daya tahan, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, anak-anak bapak sekalian, anak bapak telah mengetahui bagaimana pentingnya untuk menjaga keseimbangan gizi terhadap tubuh. Jadi, kita juga harus menjaga keseimbangannya, tidak kekurangan dan tidak kelebihan dalam gizi. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, cukup sekian materi kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan tentang makanan sehat, bergizi dan seimbang. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian, tetap jaga kesehatan kita, pakai masker, keluar bila ada perlunya saja, supaya kita dapat stop penyebaran COVID-19 ini. Sekian dari Bapak dan terima kasih.